Halo Mat Gambar, dimanapun kalian berada, kita akan membahas tentang mengapa kamu nggak perlu takut menggambar jelek. Seringkali kita ngerasa khawatir dan kurang percaya diri saat berhadapan dengan kertas kosong pas mau mulai menggambar. Tapi tahu nggak, menggambar itu nggak harus bagus loh. Menggambar jelek sebenarnya nggak apa-apa, bahkan bisa memberikan manfaat bagi kita. Nah, kali ini saya akan berbagi 5 alasan mengapa kamu tidak perlu takut lagi menggambar jelek. Alasan pertama mengapa menggambar jelek itu sebenarnya bermanfaat untuk kita adalah menggambar jelek itu sebenarnya normal dan merupakan bagian dari proses belajar. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya kalian baru belajar, terus langsung tiba-tiba gambar kalian bagus, itu berarti kalian nggak normal. Karena kalian nggak kayak manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya yang normal itu kalau baru belajar ya emang jelek, nggak bagus. Jadi kalau kalian misalnya saat ini lagi belajar dan gambarnya nggak bagus, ya berarti kalian normal, kalian bagus. Oke, setiap seniman, termasuk yang terkenal sekalipun, pasti pernah menggambar jelek di awal perjalanan mereka. Jadi jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Dan jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah kamu ketika bikin karya. Walaupun mungkin kalian akan sulit untuk menemukannya, tapi sebenarnya semua seniman-seniman terkenal yang kalian kagumi dan sukai itu, mereka juga punya banyak sekali gambar-gambar yang jelek. Jelek banget, jelek sangat, jelek sangat, jelek sangat, jelek sekali. Mereka juga pernah mengalami kesulitan dan menggambar dengan hasil yang sangat amat busuk. Oke, tapi yang membuat mereka jadi jago seperti sekarang adalah mereka terus berlatih. Mereka nggak peduli gambar mereka jelek, mereka terus berlatih, terus belajar, terus memperbaiki diri dan terus berusaha secara sabar sehingga akhirnya dapat mencapai level di mana mereka saat ini berada. Jadi jangan khawatir, teruslah berlatih dan jangan pernah berhenti berkembang. Alasan kedua adalah bahwa setiap goresan dan kesalahan yang kamu buat itu memiliki nilai artistik dan keunikan tersendiri sebenarnya. Gak usah khawatir tentang hasil yang gak rapi atau gak sempurna. Percaya aja bahwa setiap goresan adalah bagian dari gaya dan identitas kamu sebagai seorang seniman. Kalian pasti sering lihat ya karya-karya artis atau seniman keren yang kalau misalnya kita perhatikan baik-baik, itu sebenarnya juga nggak yang sesempurna itu. Ada aja kesalahan di sana sini gitu ya. Ada aja yang ketidaktepatan atau tidak kesempurnaan yang sebenarnya kita kayak gemes, ini sebenarnya kok bisa sih udah jago tapi kok ini lupa. Nah, hal seperti itu sebenarnya akan terus kita alami. Jadi boleh dibilang setiap kesalahan, setiap hal yang tidak sempurna itu akan kita terus alami dan akan terus kita lakukan. Jadi ketidaksempurnaan, kejelekan karya itu adalah proses dari bagian perjalanan kita sebagai seorang seniman. Bahkan, setiap kesalahan bisa menjadi gaya unik. Meskipun sederhana, tapi setiap goresan itu membawa kehidupan dan bisa untuk mengekspresikan kamu sendiri tanpa kamu ngomong. Garis kamu yang ngomong sendiri. Jadi, gak usah takut mengeksplorasi gaya dan teknik kamu sendiri. Jadilah dirimu yang sebenarnya dalam setiap gores yang kamu buat. Alasan ketiga mengapa menggambar jelek itu ada manfaatnya buat kalian adalah karena menggambar jelek di situ merupakan kesempatan untuk bereksperimen dan mengeksplorasi hal-hal baru. Ketika kamu berani keluar dari zona nyaman, kamu akan menemukan kemungkinan-kemungkinan yang menarik yang gak akan pernah kamu duga sebelumnya. Dari situ kamu bisa mulai menerima bahwa hal-hal baru itu yang akan memperkaya style-style kamu nantinya. Dalam kegagalannya, kamu bisa menemukan jalan menuju kemajuan yang lebih besar. Jadi gak usah takut buat nyobain hal-hal baru. Karena biasanya kalau kalian mencoba hal-hal baru kan, salah satu alasannya kenapa males atau gak mau mencoba hal-hal baru kan karena takut jelek. Takut nanti gambarku jadi gak sebagus sebelumnya. Nah sebenarnya kalian gak usah takut hal-hal seperti itu karena alasan ketiga ini. Kamu bisa mencoba teknik macam-macam yang bisa kamu eksplor. Sebenarnya hal ini akan membuat kamu jadi lebih gak gampang bosen ketika menggambar. Karena di situ kamu bisa eksplorasi ke berbagai macam media, berbagai macam ide, ataupun berbagai macam teknik. Kamu bisa mencoba teknik cat air, mencoba teknik pensil, pastel, atau bahkan menggambar digital.
Bahkan kamu bisa coba juga banyak hal atau gaya-gaya gambar yang berbeda-beda. Karena kalau kamu masih pemula, ya sebenarnya kamu juga belum punya bentuk atau punya jati diri kan. Dan salah satu cara untuk kamu bisa menemukan jati diri kamu ya kamu harus expose, kamu harus mencoba banyak hal-hal baru. Jangan buru-buru menentukan satu hal sebelum kamu mencoba banyak hal. Jangan buru-buru kamu menyatakan bahwa kamu stylenya itu adalah A sebelum kamu mencobai A sampai Z. Jadi di sini kamu mau gambar manga, mau gambar animasi, mau bikin gambar Marvel, gambar dinosaurus, kuda dan sebagainya, gambar aja semuanya, terserah, bebas. Jangan takut mencoba hal-hal baru. Teruslah bereksplorasi dan temukan apa yang paling kamu sukai. Siapa tahu di tengah perjalanan eksperimen kamu ini kamu menemukan gaya yang benar-benar kamu sukai dan akhirnya akan menjadi jalan kamu ke depannya. Alasan keempat dalam menggambar kenapa kamu gak usah takut menggambar jelek adalah menggambar jelek bisa menjadi sumber motivasi dan inspirasi. Saat melihat hasil gambar yang gak sesuai harapan, jangan langsung malah merasa down atau malah hilang semangat ya. Gunakan itu sebagai motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan kamu. Karena pada dasarnya ketika kamu gambar jelek itu berarti kamu sebenarnya lagi menggambar hal-hal yang sulit. Di mana kamu menemukan hal-hal yang sulit itu berarti itu adalah kesempatan kamu belajar. Kalau kamu gambar selalu gampang, gambar selalu bagus, ya berarti kamu udah sangat dewa sekali. Kamu udah kayak dewa gambar paling jago di Indonesia mungkin ya, atau di dunia. Tapi kan itu nggak mungkin. Setiap kita pemula, kita pasti akan menemukan hal itu. Yang jelas, pastikan ketika kamu menggambar jelek itu, gunakan itu sebagai motivasi untuk terus belajar, untuk tempat di mana kamu fokus belajar. Misalnya gini, kamu gambar pose atau kamu gambar orang. Terus pas gambar itu kamu, kok tangannya jelek ya? Nah, itu justru bagus. Kenapa? Karena itu berarti kesempatan kamu untuk fokus belajar di mana. Maksudnya, ketika kamu menggambar tubuh manusia secara keseluruhan terus kamu merasa gambar tangannya jelek, itu kan berarti kamu menemukan satu titik di mana yang kamu perlu pelajari lebih dalam lagi. Itu akan menjadi kamu belajarnya lebih spesifik lagi dan lebih cepat lagi belajarnya. Karena kalau kita nggak tahu di mana kita kurangnya kan sangat sulit untuk belajar ya. Kita kayak mencoba-coba ke sana sini tanpa kita tahu arahannya. Seperti yang saya sering bilang adalah perjalanan seni itu penuh liku dan tantangan. Tapi justru di dalam kegagalan kita bisa belajar lebih banyak lagi. Jika kamu terus belajar dan berusaha berlatih, dan menikmati setiap kali membuat karya, akan ada masanya kamu melihat karya lama kamu itu kayak lucu rasanya. Ih, karyaku dulu jelek ya. Dulu karyaku ternyata gak sebagus itu ya gitu. Dan rasanya itu dulu penderitaan kamu, masa lalu kamu itu rasanya kayak lucu gitu. Jadi kesulitan kamu hari ini adalah komedi kamu di masa depan. Kamu akan suatu saat nanti mentertawakan diri kamu di masa depan. Alasan kelima dan terakhir adalah bahwa menggambar jelek itu menyenangkan. Ingatlah bahwa seni itu bukanlah tentang menciptakan karya yang sempurna tanpa celah. Tetapi seni itu juga merupakan ekspresi diri dan kesenangan yang bisa kamu dapatkan ketika menggambar. Seni itu seperti kamu curhat, kamu punya teman yang kamu bisa cerita. Tapi teman itu ada di dalam diri kamu, lewat karya-karya kamu. Biarkan tangan kamu itu bebas bergerak dan rasakan kebebasan dalam berkarya itu bisa menjadi satu kesatuan komunikasi ke diri kamu sendiri. Jadi, jangan biarkan ketakutan akan menggambar jelek menghentikan kamu berkarya dan mengekspresikan diri kamu. Mengekspresikan diri merupakan salah satu kebutuhan manusia, kebutuhan pokok manusia agar tetap waras. Jadi, bersyukurlah kalau kalian seniman, kalian bisa gambar karena kalian bisa mengekspresikan diri. Kalian jadi lebih mudah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup karena kalian bisa ada tempat curhat yang 24 jam bisa kalian curhatin. Setiap gambar yang kalian buat itu adalah kesempatan kalian untuk bisa curhat. Jadi jangan biarkan, sekali lagi jangan biarkan ketakutan akan menggambar jelek menghentikan kamu. Bersenang-senanglah dalam prosesnya dan biarkan kreativitas kamu itu mengalir begitu saja. Rasakan kepuasan setiap kali kamu menyelesaikan sebuah gambar, apapun hasilnya. Ingatlah bahwa seni adalah tentang mengekspresikan diri dan menikmati momen kreatif itu sendiri. Itulah 5 alasan kamu mengapa tidak perlu takut menggambar jelek.
Jadi, nggak usah ragu untuk mengeluarkan imajinasi kamu, nggak usah ragu untuk mengeluarkan pensil kamu dan langsung gambar, serta ekspresikan diri kamu melalui karya-karya kamu. Ayo, beranikan diri kamu untuk mencoba. Jangan lupa untuk berbagi karya-karya kamu dengan teman-teman kamu, dengan netizen, dengan saya. Share karya kamu di sosial media, dan pastikan tinggalkan komentar di kolom komentar kalau kalian suka video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan jempol ke atas. Like dan tekan jempol ke atas itu sama ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap percaya pada kemampuanmu, teruslah berkarya, dan jangan pernah takut untuk menggambar jelek. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah.